pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan saya Ibu Hana Hutagalung. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konservasi alam terhadap flora dan fauna, dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya siswa atau kalian diharapkan mampu untuk memahami pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna Indonesia adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya, serta golongan fauna termasuk hewan ternak dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis jika terus dikembangbiakan. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Sumber pendapatan ataupun devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan di dalam maupun luar negeri sehingga mendapatkan devisa bagi negara. Hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian-bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan. Misalnya gading gajah, kepala rusa, kulit harimau ataupun buaya, dan sebagainya. Tradisi atau budaya.
Di Indonesia, banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah. Misalnya, karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendapatkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalkan, kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lainnya, kotoran kuda, sapi, dan ternak lainnya digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan materi yang kita sudah sajikan tadi? Ibu berharap kalian sudah semakin memahami ya. Nah, jadi untuk pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ya, ada 3 manfaat daripada sumber daya alam. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai sumber bahan obat-obatan. Sedangkan yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya bahan baku industri. Nah, itulah untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Dan untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Kita akan lanjut minggu depan. Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker apabila bepergian keluar, dan selamat pagi.